warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu. Yang kami hormati atau yang terhormat Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang Bapak Dr. Insinyur Haji Sarwani FTMM. Yang kami hormati Sekretaris Prodi Program Studi Magister Manajemen Bapak Dr. Udin SDMM. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, yang kami hormati seluruh rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta UMKM pada pagi hari ini. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan, yaitu pengabdian kepada masyarakat program Magister Manajemen di Universitas Pamulang dengan tema transportasi bisnis UMKM melalui kolaborasi sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dalam pemasaran di era digital pada operasi UMKM Kemang Berdaya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua untuk acara kita pada pagi hari ini. Adapun rundown acara hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan-sambutan, pemberian plakat, foto bersama, penyampaian materi, sesi pertanyaan, penutupan, dan diakhiri oleh foto bersama. Langsung saja kita mulai acaranya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia telah bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Iwan Setiawan, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama lam yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Mahasiswa PKM, Saudara Rizky Syahputra. Dipersilahkan untuk maju terima. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara kami untuk kegiatan mengabdi pada masyarakat, khususnya para pelaku koperasi UMKM Kemang Berdaya. Yang pertama-tama perkenalkan, saya Rizky Syahputra selaku Ketua Koordinasi PKM Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pamulang. Lalu terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Insinyur Haji Sarwani yang sudah menyempatkan hadir di acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang kedua, terima kasih juga untuk Bapak Nur Imam Saputra selaku Ketua Koordinasi Koperasi UMKM Kemang Berdaya. Lalu tidak lupa juga untuk para audiens, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di sela-sela waktunya, dan semoga kehadiran Ibu mendapatkan wawasan dan ilmu tambahan untuk mengembangkan UMKM yang Ibu jalani dengan tema transformasi bisnis UMKM melalui kolaborasi sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dalam pemasaran.
di era digital pada Koperasi UMKM Kemang Berdaya. Mungkin sekian dari saya, dan lebih lanjut selebihnya akan saya serahkan ke moderator untuk menjalankan acara ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ketua Kaprodi Program Magister Manajemen dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini pada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Sarwani MM, padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Imam, Pak Ketua Koperasi UMKM Kemang Bogor, dan tadi sempat bincang-bincang juga sebagai Ketua BUMDes ya Pak ya, BUMDes di Sejampang. Tentunya ini suatu hal yang sangat membahagiakan bagi kami. Kemudian yang kami hormati para dosen Universitas Pamulang, khususnya Pak Dr. Yayan. Pak Dr. Yayan ini spesialis bidang bisnis. Ya, demikian juga Pak Dr. Muradi, dia juga sebagai ahli bidang agama. Jadi komplit di sini Bu. Ya. Dan yang kami hormati para mahasiswa kelas sekarang MM227 sudah masuk semester 2 ya. Dan tentunya Bapak Ibu apanya enggak ada? Oh ada, itu satu. Alhamdulillah. Bapak Ibu para pelaku UMKM Kemang Berdaya. Kami atas nama Universitas Pamulang ya, mewakili Pak Rektor tentunya ya, sangat terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah hadir di tempat ini, Pak Imam, dan tentunya dalam rangka untuk berkolaborasi. Ya, artinya berkolaborasi begini. Kami datang ke sini untuk PKN, pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kepada khususnya para pelaku UMKM yang ada di sini untuk menjelaskan tentang bagaimana sih sesuai judulnya transformasi bisnisnya, berbisnis yang baik seperti apa dan aman dan insya Allah tidak merugikan Bapak Ibu semuanya. Di sisi lain, Ibu tentunya mungkin nanti tanya jawab bisa mengungkapkan permasalahan di bisnis Bapak Ibu semuanya, khususnya di PMK ini. Siswa sudah tenang karena pada saat ujian tesis salah satu persyaratan mahasiswa harus pernah PKM walaupun sekali, 2 kali lebih bagus. Kemudian nanti bikin jurnal atau makalah, artikel makalah, makanya mereka sudah senang. Nanti tesis selesai, gak usah mikir yang lain-lain, bisa langsung ujian. Nah sekarang Unpam itu apa gitu ya? Unpam adalah Universitas Pamulang yang ada di sekitar Pamulang, Tangerang Selatan. Kita mempunyai, untuk di Tangerang Selatan ya, kita mempunyai 3 kampus di sana. Di Pamulang pusatnya, Kecamatan Pamulangnya sendiri, kemudian di Buaran, di sekitar Serpong, dekat dari situ kira-kira 3 kilo lah. Kemudian masih di daerah Pamulang di Tanah Harja, di sana lebih luas kampusnya. Jumlah mahasiswanya juga alhamdulillah itu lumayan, di atas 80.000 yang aktif. 80.000. Kemudian saat sekarang ini kami juga mengembangkan Universitas Pamulang di Serang. Serang itu ibu kota Banten ya. Di sana lebih luas lagi karena kita mempunyai lahan
sekitar 50 hektar, dan sekarang sudah dibangun, ada kemarin hari Kamis saya baru saja ke sana ya, sudah dibangun 4 menara. Satu menara itu sekitar 10 lantai, dan jumlah mahasiswanya sekarang sekitar 5 sampai 6.000 orang, dan nanti akan bertambah terus, gitu ya. Karena kenapa kok bisa tertarik itu? Karena pertama tidak ada uang gedung, tidak dipungutin uang gedung sama sekali. Bukan berarti nggak ada gedung. Insya Allah gedungnya ber-AC, ada tangga berjalannya yang di Victor. Kemudian semuanya kampus itu ada liftnya. Liftnya sesuai dengan lantainya. Kalau yang di Victor itu 10 lantai, maka liftnya sampai 10 lantai. Ditambah dengan tangga berjalan eskalator itu sampai lantai ke-4 yang ada di gedung itu. Ya, jadi jangan khawatir, kalau begitu nggak ada uang, nggak ada uang gedung, berarti gedungnya ya paling di ruko-ruko. Insya Allah tidak, milik sendiri, tanah milik sendiri, gedung milik sendiri, dan mahasiswa cukup tenang untuk belajar di Unpam. Insya Allah hampir setiap bulan kita wisuda, dan jumlah wisuda itu Pak Imam sekitar 1.000 mahasiswa. Nanti di bulan Januari sudah kemarin ya, di tanggal 14 kalau salah ya, di bulan Februari nanti insya Allah di tanggal 18 Februari, dan itu selalu hari Minggu supaya tidak mengganggu lingkungan masyarakat di sekitar. Inilah Unpam, dan di Unpam itu ada program pasca sarjana. Program pasca sarjana sekarang ada 5 prodi. Program studi magister manajemen, nah ini yang sekarang ini, kemudian magister hukum, kemudian magister akuntansi, magister teknik informatika atau S2, magister teknik informatika S2, atau orang nyebutnya magister teknik informatika. Ada yang menyebutnya magister komputer, silakan, karena gelarnya MPom. Kemudian tambah satu lagi yang baru dapat izin dari Dikti, yaitu magister manajemen pendidikan. Itu baru buka insya Allah di semester sekarang ini. Jadi kami mohon nanti barangkali dari Bapak atau Ibu, ada saudaranya atau ada tetangga yang ingin kuliah, silakan. Kenapa? Karena memang kondisinya zaman sekarang harus seperti itu. Orang bilang zaman now, ya, orang harus berkuliah. Kenapa? Kalau kita nggak berkuliah, kita akan ke bawah terus. Oh Pak, saya akan berbisnis. Ya, bisnisnya sekarang modelnya kan lain. Sekarang udah model era digitalisasi. Kalau kita nggak memahami tentang digitalisasi ya semakin tertinggal terus. Sekarang orang berbisnis cuma di rumah sudah menghasilkan yang cukup lumayan. Barang-barang di rumah aja tinggal dikirim gitu ya. Nah sekarang sudah eranya seperti itu. Kalau dulu buka warung, ada orang datang, sekarang sudah paling ada tapi sedikit. Mal-mal aja sudah mulai agak sepi. Ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Koperasi UMKM Kemang Berdaya kepada Bapak Nur Imam Syahputra dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri PKM pengabdian kepada masyarakat Magister Manajemen Universitas Pamulang yang bekerjasama dengan Koperasi UMKM Kemang Berdaya, dan salawat dan salam marilah kita sajukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kita yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati yaitu Bapak Kaprodi, yaitu Bapak Haji Sarwani. Alhamdulillah
tadi sudah memaparkan cukup jelas. Kebetulan saya Pak masih S1, insya Allah saya tertarik juga nih untuk melanjutkan. Pendaftaran gelombang 3 masih. Dan Bapak Sekretaris, Bapak dosen semua yang hadir di sini, para mahasiswa magister yang hadir seluruh panitia, juga para teman-teman pelaku UMKM, para anggota koperasi yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takjub saya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini adalah kolaborasi yang luar biasa. Jadi sedikit tentang koperasi Kemang Berdaya ini adalah salah satu inisiasi dulu Pak Camat, bagaimana di Kecamatan Kemang, Bapak dan Ibu, ini ada koperasi yang mewadahi para pelaku UMKM. Nah, hasil dari inisiasi pemerintah kecamatan dan dinas koperasi dan UMKM, akhirnya di tahun 2021 kami membentuk koperasi UMKM Kemang Berdaya. Salah satunya untuk apa? Kami melihat banyak persoalan Bapak dan Ibu di UMKM ini, yaitu sekaligus produk, pemasaran, regulasi, legalitas yang memang ini perlu diwadahi. Walaupun kami masa itu dan sampai saat ini punya namanya Forum UMKM Kecamatan Kemang yang memang dibawa oleh Kecamatan Kemang, tapi butuh ada satu organisasi yang memiliki legalitas secara bisnis, proses bagaimana mengembangkan. Nah, alhamdulillah kami terus eksis dan berkembang, dan hari ini alhamdulillah dengan PKM ini kami berharap para pelaku UMKM di Kecamatan Kemang ini dapat meningkatkan kemampuannya. Jadi saya selalu bercerita, di saat pelaku UMKM ini meningkatkan pendapatannya atau omsetnya, maka ilmu pengetahuan pun akan nambah. Di saat tukang keripik singkong hanya menggoreng sebulan 10 kilo, itu butuh dicatat pakai buku selesai. Tapi setelah dia per bulan 1 ton, 2 ton, maka nggak bisa lagi menggunakan pencatatan yang seperti itu. Sehingga ini penting buat para pelaku UMKM yang terus tumbuh dan ingin berkembang, harus meningkatkan kemampuannya. Jadi mustahil Bapak dan Ibu pelaku UMKM itu tumbuh tanpa pengetahuan yang cukup. Nah, alhamdulillah dengan pengabdian kepada masyarakat PKM ini, hari ini kita berkolaborasi untuk melalui pelatihan teknologi dalam pemasaran. Dan ini juga tadi saya sampaikan sama Pak Koprodibo, penting sekali Pak dan Ibu, bahwa teknologi ini oleh Ketua Kaprodi Magister Manajemen Universitas Magelang Bapak Sarwani kepada Ketua Koperasi UMKM Kemang Berdaya. Pada bapak-bapak, kami persilakan untuk ke depan. Ya, silakan Bapak. Kita saksikan pemberian plakat oleh Pak Sarwani kepada Pak Imam. Materi ini materi UMKM ya. Yang pertama materi dengan tema manajemen sumber daya manusia. Nah, ini telah kita tampilkan di depan. Penerapan transportasi digital pada manajemen sumber daya manusia dan organisasi di era digital dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi mikro, yang akan disampaikan oleh rekan kami Saudara Zeki. Ya, Zeki. Nah, dipersilahkan. Ya, beri aplaus untuk Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Prodi Magister Manajemen Dr. Insinyur Haji Sarwani, yang kami hormati dari Kepala UMKM Koperasi Berdaya Pak Nur Imam Saputra,
dan seluruh dosen, Bapak Ibu dosen dari Universitas Pamulang, seluruh pengurus UMKM Koperasi Berdaya dan seluruh para hadirin lain. Izinkan saya untuk mewakili dari teman-teman Magister Manajemen dari Unpam untuk memaparkan materi terkait dengan sumber daya manusia. Bersama saya Jeki di alokasi 15 menit ke depan akan bersama-sama kita bahas lebih lanjut terkait dengan SDM dalam pengelolaan UMKM. Yang pertama, modal itu dari finansial mungkin itu menjadi headline kita yang pertama ya. Yang kedua, dalam mendistribusikan barang yang diproduksi. Yang ketiga, persaingan kompetitor. Nah, kita dalam kurangnya modal ini cenderung untuk menggunakan uang yang kita telah jual belikan. Jadi kadang-kadang uang pribadi terpakai. Di sanalah mungkin tantangan-tantangan yang UMKM hadapi. Yang kedua, pemasaran yang tadi itu kita sedang memasuki pemasaran 4.0. Nah, otomatis pemasaran yang kita harapkan itu lebih cenderung bersifat online. Nah, nanti akan menyambung kepada sesi berikutnya untuk pemasaran mungkin lebih dalam lagi. Kenapa? Karena sekarang menjamur ya, ada TikTok yang ada live, Shopee ada live-nya. Mungkin nanti ke arah sana teman-teman bisa lebih luas lagi. Amin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya yang terhormat Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang, Bapak Dr. Insinyur Haji Samani MTMM, kemudian para dosen pembimbing yang telah hadir, kemudian Ketua Koperasi UMKM Kemang Berdaya, Bapak Nur Imam Syaputra, dan juga yang terhormat kepada para hadirin peserta PKN dari Koperasi UMKM Kemang Berdaya. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Sri Fauzia. Saat ini saya memiliki usaha di bidang fashion baju muslim. Untuk penjualan saya melalui online, Bapak Ibu. Nah, mungkin jadi topik pada hari ini terkait strategi Jitu menaikkan omset penjualan dengan live streaming. Nah, mungkin tadi sebelumnya sempat ada pertanyaan bagaimana sih cara untuk menaikkan omset penjualan gitu di era yang sekarang tuh udah serba online ya Bapak Ibu. Karena kalau misalkan kita melulu dengan offline mungkin agak sedikit ketinggalan gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa dibarengi dengan offline jalan, terus online pun jalan, itu bisa memperluas pasar kita. Nah, mungkin next Mbak bisa langsung ke dibantu orang laki-lakinya yang ngomel-ngomel terus, jadi dibawa masalah rumah tangga di live streaming. Tapi ini rekayasa ya Ibu, nggak benar-benar masalah rumah tangga dibawa ke live streaming, enggak. Jadi ini bohongan. Terus juga ada mungkin yang sebelumnya yang ini Shopee Live. Nah, ini salah satu pedagang dari Tanah Abang ini. Jadi sebelumnya kan sempat di talk show vakum ya Bu, nggak ada ya, konsumennya jarang datang gitu. Tapi ini memanfaatkan dengan live streaming dan ini banyak banget penjualannya banyak. Ini live itu 24 jam Bapak Ibu. Perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, mulai dari pencahayaannya, kemudian mulai dari lightingnya, kemudian juga dari bisa ada sih contohnya Bu, misalkan bisa live itu nanti bisa pakai tripod. Coba contohnya. HP itu ditempel di sini. Nah, yang ini tripodnya multifungsi Bapak Ibu, bisa sambil naruh handphone sekaligus bisa naruh lighting juga. Ini bukan promo supaya beli ya Bapak Ibu, tapi ini rekomendasi aja. Kayaknya jualan. Ya, ini contoh sekalian saya live streaming Bapak Ibu.
Nah, ini bisa kita pergunakan supaya kalau misalkan Bapak Ibu yang rumahnya kurang terlalu luas, Bapak Ibu bisa beli tripod yang multifungsi seperti ini, karena selain kita menghemat pengeluaran harga tidak perlu beli 2 tripod, yang ini kita bisa pakai untuk naruh ring light. Bapak Ibu tahu ring light? Mungkin yang anaknya punya di rumah bisa dipinjam dulu ya, biasa dipinjamkan. Nah, yang ini buat taruh handphone. Handphone, coba. Nah, kalau saya buka kamera, Bapak Ibu senyum berarti. Jadi bisa Bapak Ibu buat live gitu. Kalau misalkan kualitas kamera depannya belum bagus, Bapak Ibu bisa pakai kamera belakang. Live TikTok bisa juga pakai kamera belakang. Kalau yang itu lampu itu apa? Itu ring light. Kalau yang saya bawa ring lightnya kalau ring light itu dipertunjukkannya untuk yang luas, pencahayaannya luas, lebar. Tapi kalau ini kebetulan saya pekerjaannya yang saya sorot cuma wajah. Jadi ini on point, misalkan Bapak Ibu juga mau berjualan kosmetik misalkan. Perkenalkan, saya Ibu Demi. Kebetulan saya pengawas di Koperasi UMKM Kampung Berdaya. Begini Pak, kebetulan UMKM atau Koperasi UMKM Kampung Berdaya ini ada karena memang ada kerjasama dengan dinas koperasi, kan dapat dana hibah pada saat itu. Cuma koperasi kami itu adalah bergerak di bidang koperasi konsumen Pak. Jadi koperasi kami itu menerima semua produk-produk dari anggota, karena memang di dalam anggota koperasi kami itu ada semua para pelaku UMKM. Jadi kami menerima semua produk-produk UKM yang ada di koperasi kami. Cuma masalahnya kalau teori memang, kalau untuk pelatihan kebetulan kami memang kerjasama sama dinas koperasi Pak. Banyak pelatihan yang kami dapat dari dinas koperasi. Step by stepnya sih memang enak dilihatnya, tapi pada saat kita terjun di lapangan, karena memang kami adalah koperasi konsumen, nah untuk penjualan yang agak sedikit sulit, apalagi yang namanya koperasi kami itu kebanyakan memang makanan dan minuman. Craft itu hanya sedikit. Kalau craft kan bisa tidak ada kadaluarsa, sementara kalau untuk makanan itu pasti ada kadaluarsa. Nah, apalagi di tahun 2020, 2021, 2022 kita adalah COVID waktu itu. Nah, pada saat itu kami muncul pada saat itu. Nah, di situ kami babak belur Pak untuk memasarkan produk-produk kami. Apapun sudah kami lakukan, tapi ya memang bukan daya saing, tapi daya beli masyarakat itu menurun sekali di saat itu. Jangankan untuk membeli produk-produk kami, untuk membeli beras saja terkadang pada saat itu masyarakat kan agak sulit karena banyak pemutusan hubungan kerja pada saat itu. Nah, itu yang kami rasakan Pak. Nah, sekarang ini di tahun 2023 perekonomian agak sedikit naik. Mungkin di tahun 2023 akhir, 2024 awal ini baru kita mulai mau naikkan kembali. Kalau kemarin sih memang lesu Pak, 2020, 2021, 2022 sementara kami itu pada saat itu baru mendapatkan dana hibah untuk koperasi kami. Tapi di saat itulah memang COVID lagi melanda. Orang-orang kadang-kadang jangankan mau keluar, jangankan mau beli produk kami, keluar aja kan sulit pada saat itu. Nah, gimana caranya Pak untuk menaikkan omset kami kembali? Nah, segala upaya kami sudah kami lakukan baik dari online maupun offline gitu. Kira-kira seperti apa sih caranya gitu loh. Oke ya Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dewi, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang keadaan yang saat ini, terutama 2 tahun terakhir itu memang di luar prediksi kita ya, di luar prediksi kita. Hal-hal yang terkait dengan Ibu Dewi memang lebih erat kaitannya
dengan materi selanjutnya tentang pemasaran. Memang lebih cocok dan pantas untuk dijawab pada sesi berikutnya. Namun saya untuk sedikit menanggapi bahwasanya memang tadi setelah saya coba sampaikan bahwasanya ketika tantangan yang ada di UMKM itu beragam, dan memang COVID itu ialah di luar kemampuan kita gitu loh, karena juga tiba-tiba. Tapi secara garis besar bahan baku juga menjadi suatu tantangan. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan rantai pasok yang orang kedua, orang ketiga, tentunya akan lebih mahal yang kita beli, dan tentunya harga jual semakin tinggi juga, daya saing terkait dengan harga juga terpengaruh. Nah, jadi artinya ketika Ibu Dewi dan teman-teman bisa mendapatkan langsung dari produsen awal, itu akan lebih baik. Madiun, alhamdulillah. Tapi memang pengalaman saya kalau kita pakai apalagi kalau mendekati hari raya ya, Bu, ya, kayak tahun baru, Natal, Lebaran, itu memang JNE-nya atau kurir sudah bilang kita tidak terima kue kering. Karena resiko memang begitu, Bu. Saya pernah jadi ke Jogja, saya sudah wrap, sudah packing sebagus mungkin pakai bubble wrap sampai kita 23 itu satu pecah, betul. Dia itu jadi bubur. Nah, makanya kita coba saat itu pakai jasa ekspedisi angkutan darat. Jadi kita nggak pakai ekspedisi, tapi kita bisa pakai bis. Jadi kita jadi di kargo-kargonya bis. Dan itu kemarin kita dapat, alhamdulillah saya kirim ke Madiun 1 toples. Saya tanya pembelinya gimana kuenya, selamat nggak? Alhamdulillah selamat dari bubur. Jadi lebih lama ya? Kebetulan kemarin kita cari, karena bis itu kan 1 hari Madiun dari Tangerang ke Madiun 1 harian. Jadi memang nggak lebih lama sih, kita ikut perjalanan bisnya, tapi memang dia tidak bisa antar ke lokasi, jadi memang kita harus koordinasi dengan si konsumennya. Jadi kalau boleh saya saran, Bu, karena saya juga bisnis kue, sedang bikin juga sekarang persiapan Lebaran, jadi dipilih nanti dari sisi kurirnya lebih bagus kalau kue itu memang tidak pakai angkutan seperti, karena memang mereka satu butuh cepat, dan kadang penanganannya pun memang mohon maaf agak kadang suka asal-asalan gitu. Tapi lebih mungkin pakai kurir-kurir seperti travel atau dititip travel seperti itu. Baik sih, itu dari saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, tapi saya tidak ada semangat dalam hal tersebut. Jadi saya memproduksi PP ini cukup lama sekali, tapi saya di situ niat saya tidak hanya ingin menjualkan saja sudah dapat keuntungan, tetapi saya pelajarin semua dari sekian apa saya bikin ini, karena saya mau yang mulai enak, akhirnya saya ketemu lah dengan sekarang ini. Nah, jadi kembalilah tadi pertanyaan saya, biar mental kita lebih kuat menghadapi konsumen yang banyak kan sering menolak ya, karena belum merasakan produk kita. Itu gimana caranya biar kita kuat mental? Itu aja. Ya, terima kasih Ibu Mega, beri aplaus untuk Ibu Mega. Pertanyaannya bagaimana supaya kuat menghadapi konsumen? Nah, gitu Mbak Sri Maudia, silakan dijawab. Baik, sangat mengejutkan. Karena pertanyaan betul-betul langsung ke tujuan ini. Jadi kalau saya boleh jawab, memang itu salah satu tantangan. Saya nggak mau bilang perintangan, kita ke tantangan. Kalau rintangan kita takut duluan kalau tantangan. Memang salah satu tantangan dari produsen atau pengusaha makanan itu adalah sudah jauh duluan gitu. Tapi kalau saya juga punya teman, Bu, pengusaha pempek juga, dan dia memang dia mulai dari ring satunya dulu, kalau bahasa saya ring satunya, circle terdekat Ibu dulu. Karena pemasaran terbaik itu menurut saya saat ini selain via online juga dengan dari mulut ke mulut, Bu. Gitu. Kalau Ibu ring satunya sudah oke, otomatis dia akan bilang lagi yang lain. Oh, pesen di Ibu Mega enak pempeknya gitu kan. Apalagi kapal selam gitu kan, yang isinya telurnya keren warnanya misalnya gitu kan. Karena tapi yang pasti kalau kita yang satu kita sudah oke, kita harus juga jaga kualitas gitu. Karena dulu saya dapat ilmu dari bapak saya yang kebetulan juga pengusaha. Dia bilang kalau orang jual makanan
kalau harga barang sudah naik, jangan dikurangi bumbunya. Karena harga kita turunin, kualitas turun, pembeli akan lari ke yang lain. Lebih baik ada dua, ukuran dikecilkan atau harganya dinaikkan. Nah, seperti itu. Bahkan juga gedein aja ukurannya, harganya dinaikkan. Tapi kita kasih perbandingan, dulu saya kasih harga 1000, ukurannya segini loh. Sekarang harganya 2000, kita ini setengah aja. Oh iya, naik, tapi barangnya juga lebih besar juga. Jadi secara mindset pembelinya juga, oh berarti harganya mahal tapi kualitasnya masih sama, atau bentuknya pun juga sudah naik juga, besar juga gitu kan. Jadi mereka tidak akan dalam hatinya, kok saya rugi ya beli segini gitu kan. Jadi paling kalau dari saya sih seperti itu Ibu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang mau menambahin, Ibu semua silakan guys. Database dan artian seandainya kan nih ada konsumen yang pesan ke ibu itu by sosial media ataupun manual by WhatsApp, itu kita simpan nomor handphone si pembeli, kita kumpulin nomor handphone itu di WA bisnis, ya kan? Jadi nanti di WA bisnis ibu bikin katalog produk, ya. Nanti ibu bisa blast nanti promosi-promosinya. Contoh misalkan bisnis ibu tadi pempek ya, dalam rangka mau Sincian misalkan bulan depan kan mau Imlek nih, diskon misalkan 14% misal, atau dalam rangka 17 Agustus diskon 17%. Nah itu nanti di WA bisnis itu tinggal di blast ke konsumen ibu. Artinya kita bisa remind dia buat pesan lagi kita kayak gitu. Jadi perlunya dalam bisnis pemasaran adalah database. Jangan sampai orang pesan ke kita terus udah hanya begitu aja, kita nggak tahu database-nya seperti apa. Tapi jalin komunikasi, kalau bisa kita bisa tukaran nomor handphone sama si pembeli. Jadi nanti mau kumpulkan data kontaknya, bikin WA bisnis gitu. Even ibu susah masarkan nanti di TikTok ataupun Instagram, ada challenging live streaming segala macam, ibu bisa pasarkan manual di WA bisnis gitu. Nah bikin nanti tuh minta tolong sama anak ibu bikin flyer pakai editan foto produk segala macam. Nah kalau bisa, kalau saya itu di bank kan kita punya database nasabah, ada tanggal lahir ya. Seandainya nih ibu punya tetangga atau orang di dalam klaster rumah ibu yang tahu tanggal lahirnya, WA aja. Kebetulan di promo sesuai tanggal lahir dia diskon 9% untuk yang tahun gitu. Luar biasa ya, antusias sekali Bapak Ibu untuk yang bertanya. Cuma dua yang nanya. Ya, sebagai ucapan terima kasih kami dari mahasiswa, silakan Ibu Dewi maju ke depan dan Ibu Mega silakan tampil ke depan. Nah, kalau telah bertanya, ya silakan Ibu Dewi dan Ibu Mega silakan ke depan, dan kepada Mas Rizky selaku ketua panitia juga silakan tampil ke depan untuk memberikan sedikit bingkisan dari kami para mahasiswa. Silakan Ibu Dewi, Ibu Mega silakan dimakan permen dulu. Iya, silakan Bu, sebelah sini Bu. Ya, dokumentasi silakan. Bagi dulu baru dipoto. Iya, begitu biasanya. Bagi dulu baru dipoto bareng-bareng. Tahan, foto dulu. Kita hanya mengandalkan online aja, hanya mengandalkan offline aja, tapi harus dengan online. Jadi offline dan online. Nah untuk online-nya itu ada beberapa cara, bisa dengan IG, dengan WhatsApp, dengan TikTok, dengan Shopee, dengan Instagram, dengan beberapa macam lagi. Nah, untuk itu juga ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Ada para dosen dan para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Dan kami mohon maaf apabila dalam jalannya acara ini terdapat banyak kekurangan. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Ya, ini dia penyerahan hasil dari UMKM kepada Bapak Sarwani dari kelas 227 medis dan manajemen.
Universitas Pamulang, Koperasi UMKM Kembang Berdaya.